Emang ada korupsi 3.000 triliun tapi penjara cuma 14 tahun? Ada ini nih. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo tersebut di atas dengan pidana penjara selama 14 tahun serta denda sebesar 500 juta rupiah. Jika tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. Loh kok bisa korupsi 3.000 triliun? Tapi kalian tahu nggak kenapa bisa ketahuan untuk korupsi segede ini? Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang kepo sama kasus-kasus viral tapi males banget cari informasi, follow aku aja biar nanti aku jelasin kronologinya dari awal sampai akhir. Jangan lupa di follow dulu biar gak ketinggalan info kasus viral lainnya. Jangan lupa di save biar kamu bisa nonton nanti-nanti ya. Tahukah kau siapa aku? Semua di bawah kuasaku. Akulah si monster itu. Siapa yang bisa kalahkan aku? Tidak ada. Anakmu. Ya bener banget, yang kalahkan Rafael Alun adalah anaknya sendiri dari kasusnya Mario Dandi, anaknya Rafael Alun. Kejadian yang menimpa saya ini bukan karena saya melakukan pidana, tapi karena pidana yang dilakukan oleh anak saya sehingga menyeret saya dengan tekanan-tekanan dari berbagai macam pihak untuk dilakukan pemeriksaan terhadap harta-harta saya. Ya bener banget, berawal dari kasus kekerasan berencana yang dilakukan anaknya Mario Dandi ini yang mengakibatkan temannya David Ozora itu dirawat di rumah sakit selama berbulan-bulan. Dan yang kedua, anaknya terlibat kasus anak ya, karena kan anaknya itu berpacaran dengan AG yang berstatusnya masih di bawah umur, masih umurnya di bawah 18 tahun. Dan yang ketiga, mobil Robicon milik anaknya ini diduga melakukan pemalsuan plat nomor yang itu memang melanggar ketentuan hukum, guys. Nah, dari deretan kasus anaknya itu lalu menyeret-nyeretlah ayahnya ini yang diduga melakukan gratifikasi, atau banyak netizen atau banyak pejabat juga yang menanyakan dari mana kekayaan Rafael Alun berasal. Sebenarnya Rafael Alun ini tidak korupsi secara langsung, guys, tapi Rafael Alun ini memakan pajak negara yang harusnya diserap oleh negara. Ini aku kasih analoginya ya. Nah, jadi ini misalkan PT Sukses Makmur yang harusnya membayar pajak kepada negara itu di 100 miliar. Tapi PT Sukses Makmur ini tidak mau membayar 100 miliar kepada negara. Akhirnya PT Sukses Makmur memakailah jasa Rafael Alun ini sehingga PT Sukses Makmur hanya membayar cuma 10 miliar aja kepada negara. Karena berkat Rafael Alun ini, PT Sukses Makmur digratifikasi secara ilegal sehingga tidak membayar 100